Pagi itu, aroma kopi yang diseduh Bram, suamiku, bercampur dengan wangi bedak bayi dari si bungsu, Citra. Dua jagoan kami, Arya, 8 tahun, dan Bima, 6 tahun, sudah ribut di meja makan, memperebutkan potongan roti lapis terakhir. Ayah, Kak Arya ngambil punya Bima. Bohong, Ayah. Ini jatahku. Bima, Arya, kalian sarapan seperti prajurit mau perang, ya? Habiskan susu kalian. Anissa, panggil Bram sambil tersenyum ke arahku. Kopi kamu, sayang. Spesial, tanpa sianida, hanya cinta. Aku tertawa, menerima cangkir hangat itu. Terima kasih. Pagi ini kamu romantis sekali, kataku, sambil merapikan dasi kerjanya. Inilah hidupku. Sempurna. 8 tahun lalu, aku adalah Anissa yang lain. Seorang manajer pemasaran dengan jabatan mentereng, karir yang melesat cepat, dan ambisi setinggi langit. Aku terbiasa memimpin rapat dengan puluhan staf, mengejar tenggat waktu, dan menikmati bonus besar di akhir tahun. Lalu, aku hamil Arya. Bram menatapku dengan mata penuh cinta. Sayang, aku tahu karirmu penting. Tapi aku juga tahu kamu akan jadi ibu yang luar biasa. Apapun keputusanmu, aku dukung. Tapi kalau kamu tanya pendapatku, aku ingin anak atasku tumbuh dengan ibunya di rumah. Aku janji, aku akan bekerja 2 kali lebih keras agar kamu dan anak-anak tidak kekurangan apapun. Dan aku memilihnya. Aku memilih mereka. Aku menukar ruang rapat ber-AC dan high heelsku dengan dapur yang hangat, popok, dan tawa anak-anak. Banyak teman lamaku menyayangkan keputusanku. Sayang banget, Nisa. Jabatanmu sudah tinggi, kata mereka. Tapi mereka tidak melihat apa yang aku lihat. Mereka tidak merasakan apa yang aku rasakan. Setiap pagi, aku bangun di sisi pria yang memujaku. Setiap hari, aku melihat 3 malaikat kecilku tumbuh sehat dan cerdas. Kami memiliki rumah yang nyaman di pinggir kota, 2 mobil, dan liburan keluarga setiap 6 bulan sekali. Bram menepati janjinya. Dia adalah suami yang bertanggung jawab, ayah yang luar biasa. Dia menyayangiku dan ketiga anak kami lebih dari apapun. Setidaknya, itulah yang aku yakini selama 10 tahun pernikahan kami. Aku tahu, aku bukanlah cinta pertamanya. Aku adalah obat untuk lukanya. Aku bertemu Bram di saat terburuk dalam hidupnya. Kami rekan kerja di perusahaan yang berbeda, tetapi sering bertemu dalam proyek gabungan. Aku mengenalnya sebagai pria yang cerdas, ambisius, dan sedikit kaku. Tapi di balik itu, aku tahu dia sedang menjalin hubungan serius dengan seorang wanita bernama Rani. Rani adalah segalanya yang bukan aku. Dia cantik seperti model, manja, dan tahu bagaimana membuat dunia bertekuk lutut padanya. Bram memujanya. Aku bisa melihat itu dari cara matanya berbinar setiap kali dia membicarakan Rani. Dia sedang menabung untuk membeli rumah, dia sudah membeli cincin. Dia berencana melamar Rani tepat di hari ulang tahun wanita itu. Lalu, hari itu tiba, Bram tidak masuk kantor selama seminggu. Saat dia akhirnya muncul, dia adalah pria yang berbeda. Tatapannya kosong, bahunya merosot, dan dia kehilangan berat badan belasan kilogram. Dia seperti mayat hidup. Belakangan aku tahu ceritanya. Malam saat dia berencana melamar, dia datang ke rumah Rani dengan buket mawar terbesar yang bisa dia temukan dan cincin berlian di sakunya. Tapi yang dia temukan bukanlah pesta ulang tahun. Yang dia temukan adalah pesta pernikahan. Rani, cinta dalam hidupnya, menikah hari itu. Dengan pria lain. Seorang pengusaha tambang yang jauh lebih kaya darinya. Yang lebih menghancurkan Bram, dari obrolan tamu yang dia dengar, Rani ternyata sudah hamil. Wanita itu berselingkuh di belakangnya, bermain api dengan pria kaya itu, hingga akhirnya hamil dan dinikahi. Bram bahkan tidak dikabari. Dia ditinggalkan begitu saja, seperti sampah. Dia melihat pesta itu dari luar gerbang, di bawah hujan gerimis, sampai seorang penjaga keamanan mengusirnya karena dikira pengemis. Malam itu, Bram hancur. Dia menjual cincin itu dan mabuk selama seminggu penuh. Saat itulah aku masuk. Bukan sebagai pemikat, tapi sebagai teman. Aku mendengarkan ceritanya, menemaninya minum kopi pahit di kafe kantor sampai larut malam, dan membiarkannya menangis di bahuku tanpa menghakimi.
Aku tidak tahu bagaimana cara percaya cinta lagi, Nisa, katanya suatu malam, matanya merah dan bengkak. Malam itu, hujan turun seakan menumpahkan seisi langit. Badai. Guntur menyambar-nyambar, membuat jendela kamar kami bergetar. Citra, si bungsu, terbangun dan merengek. Aku menepuk-nepuk punggungnya pelan, menyenandungkan lagu pengantar tidur hingga ia kembali terlelap dalam buayanku. Arya dan Bima sudah pulas di kamar mereka. Bram sedang di ruang kerja, menyelesaikan beberapa laporan yang katanya harus selesai besok pagi. Jam di dinding menunjukkan pukul 11 malam. Aku baru saja membaringkan Citra kembali ke boks bayinya saat aku mendengarnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu yang ragu, nyaris tenggelam oleh deru hujan. Aku tertegun. Siapa yang bertamu selarut ini di tengah badai? Bram keluar dari ruang kerjanya, wajahnya tampak lelah. Siapa, sayang? Nggak tahu, Mas. Mungkin Pak RT, ada pohon tumbang. Aku beranjak, melangkah ke ruang tamu. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras, lebih panik. Diikuti suara tangis anak kecil yang samar. Bulu kuduku berdiri. Bram menyusul di belakangku. Biar aku saja yang buka. Hati-hati, Mas, bisikku. Bram mengintip dari lubang pintu, lalu keningnya berkerut. Dia membuka kunci dan mendorong pintu pelan. Pemandangan di depan kami seperti adegan film horor. Seorang wanita. Dia basah kuyup dari rambut hingga ujung kaki, air menetes-netes dari pakaiannya yang tipis dan lusuh, membentuk genangan kotor di teras kami. Wajahnya pucat pasi, bibirnya biru menggigil. Dia menggendong seorang anak perempuan kecil, mungkin usia 3 tahun, yang tertidur lelap, atau pingsan, di pelukannya. Di sampingnya, seorang anak laki-laki yang lebih besar, mungkin seumuran Bima, berdiri gemetaran sambil memegangi ujung baju wanita itu. Desis wanita itu, suaranya parau. Matanya liar penuh keputusasaan, sebelum akhirnya tatapannya terkunci pada pria di sampingku. Waktu seakan berhenti. Aku melihatnya. Perubahan di wajah suamiku. Wajah Bram yang lelah kini berubah menjadi topeng kaku penuh keterkejutan. Matanya membelalak, mulutnya sedikit terbuka. Dia tidak bergerak. Dia tidak bernapas. Dia membeku, seolah melihat hantu. Bram? Bisik wanita itu lagi, kali ini suaranya penuh. Penuh dengan sejarah. Jantungku mulai berdebar tak karuan. Wanita ini mengenal suamiku. Mas? Tanyaku pelan, tapi Bram tidak mendengarku. Dia lumpuh. Anak laki-laki di samping wanita itu mulai menangis. Tangisan itu menyadarkanku. Apapun yang terjadi, ada anak-anak yang kedinginan di teras rumahku. Mas, bawa mereka masuk, seruku, mengambil alih situasi. Aku menarik wanita itu ke dalam, Bram masih mematung di ambang pintu. Mas Bram, tutup pintunya. Ambilkan handuk. Aku mendudukkan wanita itu di sofa beludru kami, sofa yang baru kucicil lunas bulan lalu. Aku tak peduli sofaku basah. Aku berlari mengambil selimut dan handuk kering dari lemari. Ini, keringkan anak-anakmu, kataku, sambil menyelimuti anak laki-laki yang menggigil itu. Aku mengambil alih anak perempuan yang digendongnya, membungkusnya dengan handuk. Bram akhirnya bergerak, tapi seperti robot. Dia mengambil handuk, memberikannya pada wanita itu, tapi matanya tak pernah lepas dari wajah wanita itu. Setelah beberapa menit yang menegangkan, anak-anak itu sedikit lebih tenang, terbungkus selimut di sofa. Aku membuat 3 cangkir teh hangat dan memberikannya pada mereka. Sebenarnya ada apa ini? Tanyaku akhirnya, menatap lurus ke wanita itu. Dan, Anda siapa? Wanita itu mengangkat wajahnya. Rambutnya yang basah menempel di pipi, membuatnya tampak semakin kurus dan menyedihkan. Dia menatapku, lalu menatap Bram. Aku Rani, katanya. Duniaku runtuh. Rani. Nama itu, nama yang terkubur dalam-dalam di masa lalu suamiku. Api yang katanya telah membakarnya. Hantu yang tidak pernah kulihat wujudnya. Sekarang ada di sini. Di ruang tamuku. Basah kuyup dan menyedihkan. Aku menoleh ke Bram. Wajahnya, aku tidak bisa menggambarkannya. Itu bukan kemarahan. Itu bukan cinta.
Itu adalah campuran rumit antara kasihan, keterkejutan, dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuatku takut. Rani? Bram akhirnya bersuara. Namanya terdengar asing di bibirnya. Bram, aku tidak tahu harus kemana lagi. Rani mulai terisak. Isak tangisnya memilukan. Suamimu? Tanya Bram pelan. Dia mengusirku, Bram. Dia menceraikanku, tangis Rani meledak. Pria bajingan itu. Dia mengusirku dan anak-anak dari rumah. Aku duduk diam, cangkir teh di tanganku mendingin. Ini tidak nyata. Ini pasti mimpi buruk. Kenapa? Kenapa dia menceraikanmu? Tanyaku, suaraku terdengar dingin dan tajam, bahkan di telingaku sendiri. Aku butuh fakta, bukan drama. Rani tersentak, seolah baru sadar ada aku di ruangan itu. Dia menatapku, lalu menunduk. Dia bilang aku boros. Aku suka belanja jalan-jalan dengan teman-temanku. Hanya itu, desakku. Aku mungkin seorang ibu rumah tangga sekarang, tapi insting manajerku masih tajam. Aku tahu ada yang dia sembunyikan. Rani terdiam. Isak tangisnya mereda, digantikan oleh getaran ketakutan. Rani, kata Bram, suaranya lebih lembut sekarang. Lebih seperti Bram yang kukenal. Ceritakan yang jujur. Apa yang terjadi? Rani menarik napas panjang. Dia memergokiku. Memergokimu apa? Tanyaku. Dengan pria lain, bisik Rani, nyaris tak terdengar. Dia teman kerja suamiku. Di rumah kami, di kamar kami. Hening. Yang terdengar hanya suara hujan di luar dan detak jam dinding. Aku merasa mual. Jadi, wanita ini bukan hanya ditinggalkan seperti suamiku dulu. Dia adalah biang keladinya. Dia berselingkuh dari suami kayanya, seperti dulu dia berselingkuh dari Bram. Dia langsung menceraikanku saat itu juga, lanjut Rani, kini air matanya mengalir deras. Dia mengusirku hanya dengan baju yang kukenakan. Dia melemparku ke jalan bersama anak-anak. Aku tidak punya uang, Bram. Tidak ada pekerjaan. Keluarga di kampung sudah tidak mau menerimaku. Aku ingat kamu. Matanya kini menatap lurus ke suamiku. Tatapan yang memohon, yang merayu, yang penuh kenangan. Aku tahu kamu orang baik, Bram. Kamu satu-satunya pria yang pernah tulus mencintaiku. Dulu aku bodoh, aku dibutakan harta. Aku mohon, Bram, tolong aku. Tolong anak-anakku. Aku tidak minta banyak. Hanya tempat berteduh. Demi masa lalu kita. Demi masa lalu kita? Aku meledak. Aku tak tahan lagi. Berani-beraninya kamu datang ke sini. Ke rumah kami. Membawa kotoranmu ke dalam hidup kami dan mengemis atas nama, masa lalu. Anissa? Bram mencoba menenangkanku. Apa, Mas? Kamu mau membelanya? Wanita ini. Wanita yang sudah menghancurkanmu dulu. Yang berselingkuh dari suaminya. Dan sekarang dia datang ke sini, minta tolong padamu. Aku tidak punya pilihan lain. Isak Rani. Aku mohon, Nisa, sebagai sesama wanita, jangan bawa-bawa sesama wanita denganku. Aku tidak sama denganmu. Bentakan Bram menggelegar di ruang tamu, lebih keras dari guntur di luar. Aku terdiam. Shock. 10 tahun menikah. 3 anak. Tidak pernah sekalipun Bram membentakku. Tidak pernah. Malam ini, demi wanita ini, dia membentakku. Bram memijat pelipisnya. Dia tampak menua 10 tahun dalam 10 menit. Dia menatap Rani dan kedua anaknya yang ketakutan di sofa. Lalu dia menatapku, tatapannya kini dingin dan tegas. Mereka tidak bisa di sini, katanya. Sepercik lega menjalari hatiku. Tapi, lanjutnya, aku tidak mungkin membiarkan mereka di jalanan. Mas, aku punya paviliun di belakang rumah ibuku, kata Bram, kini berbicara pada Rani. Kosong. Kamu dan anak-anakmu bisa tinggal di sana untuk sementara. Sampai kamu menemukan solusi. Jantungku luruh ke lantai. Apa? Bisikku. Kamu akan memberinya tempat tinggal. Terima kasih, Bram. Terima kasih. Rani langsung bersujud,
mencoba memegang kaki suamiku. Kan? Bram mundur selangkah. Aku melakukan ini demi anak-anakmu. Mas, kita harus bicarakan ini. Aku mencoba meraih lengannya. Bram menepis tanganku. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Anissa. Ini keputusanku. Apa kamu mau aku jadi orang yang membiarkan 3 nyawa mati kedinginan malam ini? Hah? Dia tidak bertanya. Dia menuduhku. Bram mengambil kunci mobilnya. Ayo, Rani. Aku antar kalian sekarang. Mas, Mas Bram? aku memanggilnya, tapi dia tidak menoleh. Dia membukakan pintu untuk Rani. Membantu menggendong anak perempuan yang tertidur itu. Menuntun anak laki-lakinya keluar, kembali ke dalam badai. Pintu mobil dinyalakan. Lampu depannya menyorot tajam, menembus hujan, lalu perlahan menghilang di ujung jalan. Aku sendirian. Berdiri di ruang tamuku yang sempurna. Sofa bludruku basah oleh air hujan dan air mata wanita lain. Ada 3 cangkir teh yang baru tersentuh. Dan ada genangan air kotor di lantai marmerku, tempat Rani berdiri. Noda itu. Noda pertama di surgaku. Aku tahu, malam ini, suamiku tidak hanya pergi untuk mengantar seorang wanita malang. Dia pergi untuk menjemput kembali masa lalunya. Dan retakan di surga kecilku baru saja dimulai. Bram baru pulang pukul 3 pagi. Aku tidak tidur. Aku duduk di sofa ruang tamu yang sama, yang kini sudah kering namun menyisakan noda samar di tempat Rani duduk. Aku sudah mengepel lantai marmer, menggosoknya sekuat tenaga, seolah aku bisa menghapus jejak kedatangan wanita itu dari rumahku. Suara mesin mobilnya membelah keheningan. Pintu depan terbuka pelan. Dia masuk, tampak lelah, tapi ada rona aneh di wajahnya. Bukan rona kelegaan setelah menolong orang, tapi rona kepuasan. Kamu belum tidur? Tanyanya pelan, menghindari mataku. Dia meletakkan kunci mobil di meja. Bagaimana aku bisa tidur, Mas? Suaraku serak. Kamu baru saja memasukkan granat ke dalam rumah kita. Bram menghela napas panjang, melepaskan dasinya. Nisa, jangan mulai. Aku lelah. Lelah? Aku yang seharusnya bilang begitu. Kamu membentakku, Mas. Kamu membentakku di depan wanita itu. Wanita perusak itu. Dia butuh bantuan, Nisa. Anak-anaknya butuh bantuan. Dia menaikkan suaranya. Banyak cara untuk membantu. Kamu bisa berikan dia uang, carikan kontrakan di tempat lain, hubungi dinas sosial. Kenapa harus kamu? Kenapa harus di paviliun ibumu? Kamu tahu itu sama saja menempatkannya di lingkaran keluarga kita. Protesku keluar begitu saja. Aku sudah menyusun semua argumen logis di kepalaku selama berjam-jam menunggunya. Aku adalah manajer yang terbiasa berdebat, dan aku tidak akan kalah. Tapi Bram yang menghadapiku kini bukan lagi Bramku. Dia menatapku tajam, matanya menyala. Kamu bicara seolah kamu tidak punya hati, Anissa. Aku tidak mungkin menelantarkan mereka di jalan. Apa kata ibumu kalau tahu menantunya sekejam itu? Aku cuma kasih tempat tinggal sementara. Sementara? Apa itu masalah besar buat kamu? Itu masalah besar karena dia bukan orang lain. Dia Rani, Mas. Masa lalumu. Justru karena aku kenal dia, aku tahu dia tidak punya siapa-siapa lagi. Atau justru karena dia masa lalumu, kamu jadi bersemangat menolongnya. Tembakku. Pertanyaanku menggantung di udara. Bram terdiam. Rahangnya mengeras. Dia tidak menjawab, dan itu adalah jawaban terburuk yang bisa kuberikan. Aku capek. Aku mau tidur, katanya dingin, lalu berjalan melewatiku, menaiki tangga menuju kamar kami. Aku mematung di ruang tamu. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, aku tidur di sofa. Aku tidak sudi berbagi ranjang dengan pria yang baru saja menghabiskan malamnya bersama hantu masa lalunya. Aku mengalah malam itu. Aku pikir, ini hanya badai kecil. Aku pikir, rasa kasihan suamiku akan segera berlalu. Aku salah besar. Hari-hari berikutnya adalah neraka yang dingin. Bram berubah. Dia menjadi gunung es di dalam rumahnya sendiri. Pagi hari, dia tidak lagi membuatkanku kopi. Dia sarapan dalam diam, matanya terpaku pada ponselnya.
Dia tidak lagi memedulikan celoteh Arya dan Bima. Mas, ponsel terus, tegurku suatu pagi di meja makan. Ada email penting dari klien, jawabnya ketus, tanpa mengangkat wajah. Tapi aku tahu itu bukan email klien. Jari-jarinya mengetik dengan ritme yang berbeda. Ritme obrolan pribadi. Perubahan paling mengerikan adalah sikapnya padaku. Dia dingin. Sentuhannya menghilang. Tidak ada lagi pelukan tiba-tiba di dapur. Tidak ada lagi kecupan di kening sebelum berangkat kerja. Dia menghindariku. Dia mulai sering pulang malam. Alasannya selalu sama, lembur, Nisa. Proyek baru. Tapi aku bukan wanita bodoh. Suatu malam, saat dia pulang larut dan langsung masuk kamar mandi, aku mencium kemejanya yang tergeletak di keranjang. Aromanya bukan aroma kantor. Bukan aroma asap rokok klien atau AC ruangan. Aromanya parfum melati. Aroma parfum wanita yang murah, tapi kuat. Aroma yang sama dengan yang samar-samar tercium dari tubuh Rani malam itu. Jantungku seperti diremas. Lalu, lembur, berubah menjadi perjalanan dinas. Aku harus keluar kota, Nisa. 3 hari. Tender besar, katanya sambil melempar pakaian ke dalam tas. Malam itu, perasaanku tidak enak. Saat anak-anak sudah tidur, aku menyalakan mobil. Aku melanggar prinsipku sendiri. Aku pergi ke rumah ibunya. Jalanan di komplek rumah mertuaku sepi. Aku memarkir mobil di tikungan, cukup jauh tapi masih bisa melihat paviliun kecil di belakang rumah utama. Dan di sanalah mobil suamiku terparkir. Lampu paviliun itu menyala terang. Dari balik tirai tipis, aku bisa melihat siluet. Siluet suamiku sedang tertawa. Lalu siluet Rani menghidangkan sesuatu ke meja. Mereka tampak seperti keluarga. Aku tidak menangis. Aku terlalu marah untuk menangis. Aku memutar balik mobil, pulang ke rumahku, dan malam itu aku membakar semua kemeja yang pernah dia pakai saat lembur. Masalah berikutnya datang di akhir bulan. Transfer uang bulanan darinya tidak kunjung masuk. Uang belanja, tagihan listrik, cicilan rumah, uang sekolah anak-anak. Mas, uang bulanan belum masuk, kataku padanya lewat telepon. Dia bahkan sudah tidak pulang selama 2 hari. Ya Tuhan, Nisa, kamu ini cuma bisa mikirin uang, ya? Bentaknya di seberang sana. Aku lagi banyak kebutuhan. Rani butuh ini itu untuk anak-anaknya. Pakai saja dulu tabunganmu. Nanti aku ganti. Telepon ditutup. Tabunganku? Tabungan yang aku sisihkan sedikit demi sedikit dari sisa uang belanja, tabungan yang rencananya akan aku pakai untuk liburan keluarga kami. Saat itulah aku sadar. Aku tidak sedang bersaing dengan wanita malang yang butuh pertolongan. Aku sedang bersaing dengan cinta lama suamiku yang bersemi kembali. Bara api yang kupikir sudah padam itu, kini menyala lagi, dan siap membakar habis rumah tanggaku. Aku tidak bisa membiarkan ini. Malam saat dia akhirnya pulang, aku mencegatnya di pintu. Kita harus bicara, Mas? Aku capek, Nisa. Aku tidak peduli. Kamu lebih sering di sana daripada di sini. Kamu membiayai hidupnya. Kamu menelantarkan aku dan anak-anakmu. Ada apa sebenarnya antara kamu dan dia? Bram menatapku lama. Wajahnya tidak lagi menunjukkan rasa bersalah. Yang ada hanya kejengkelan, seolah aku adalah pengganggu. Lalu dia mengucapkannya. Kata-kata yang menghancurkan sisa-sisa hatiku. Aku nggak bisa bohong lagi, Nisa, katanya datar. Perasaanku ke Rani tumbuh lagi. Ternyata aku salah. Aku nggak pernah benar-benar melupakan dia. Dia butuh aku, Nisa. Aku cinta lagi sama dia. Napasaku tercekat. Apa katamu? Aku mau minta izin sama kamu, lanjutnya, tanpa menatap mataku. Aku mau poligami. Aku mau menikahi Rani. Aku tertawa. Tawa kering dan pahit. Poligami? Setelah semua yang dia lakukan padamu? Setelah semua yang kita bangun? Kamu sudah gila, Mas? Dia sudah berubah. Dia menyesal. Dan aku nggak mungkin ninggalin dia dalam kondisi sekarang. Ini satu-satunya jalan. Enggak, kataku tegas, menatap lurus ke matanya. Aku tidak akan pernah, sampai mati pun, mengizinkan kamu berpoligami dengan wanita ular itu.
Tidak akan pernah. Kukira dia akan memohon. Kukira dia akan bimbang. Aku salah. Wajahnya mengeras. Dia bukan ular, Nisa. Jaga mulutmu. Aku nggak akan izinkan, teriakku. Pilih, Mas. Pilih aku dan ketiga anakmu, atau pilih pelakor selingkuh itu. Bram menatapku dengan kebencian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kamu nggak pernah ngertiin aku, Nisa. Nggak pernah. Dia berbalik, masuk ke kamar, dan keluar beberapa menit kemudian sambil menyeret sebuah koper besar. Mas, kamu mau kemana? Teriakku panik. Anak-anak terbangun dan mulai menangis di kamar mereka. Kalau kamu nggak bisa menerima keputusanku, lebih baik aku pergi, bentaknya. Aku akan tetap menikahi Rani. Dengan atau tanpa izinmu. Dia membanting pintu depan. Sangat keras, sampai foto pernikahan kami di dinding bergetar dan jatuh ke lantai. Kaca bingkainya pecah berkeping-keping, tepat di wajah kami yang sedang tersenyum bahagia. Malam itu, dia benar-benar pergi. Aku terduduk di antara pecahan kaca. Tangis Arya, Bima, dan Citra meraung di belakangku. Rumah yang dulu surga, kini terasa seperti kuburan. Tidak ada lagi nafkah. Tidak ada lagi suami. Yang tersisa hanya tagihan yang menumpuk dan 3 mulut kecil yang harus diberi makan. Aku menangis semalaman. Tapi saat fajar tiba, air mataku kering. Aku bangkit. Berjalan ke gudang. Di sudut ruangan, tergeletak sebuah koper kulit lama yang berdebu. Koper kerjaku. Aku membukanya. Di dalamnya, tersimpan sisa-sisa diriku yang dulu, blazer-blazer mahal, high heels, dan kartu nama lamaku. Anissa, sang ibu rumah tangga, telah mati malam ini. Besok, Anissa, sang manajer, akan bangkit kembali. Aku tidak akan membiarkan wanita itu menang. Aku akan mengambil kembali hidupku, demi anak-anakku. Minggu pertama setelah Bram pergi adalah kabut kesedihan dan kepanikan. Realitas menghantamku seperti kereta barang. Tagihan kartu kredit gabungan, cicilan rumah atas nama Bram tapi harus dibayar, uang sekolah Arya dan Bima, susu formula Citra. Semuanya jatuh di pundakku. Aku menatap tumpukan blazer berdebu di koper lamaku. 8 tahun. 8 tahun aku keluar dari lingkaran profesional. Dunia korporat berubah secepat kedipan mata. Apakah aku masih relevan? Aku mulai menelepon kontak-kontak lama. Kebanyakan berakhir canggung. Oh, Anissa. Apa kabar? Wah, sudah lama sekali. Posisi manajer? CV kamu sudah 8 tahun kosong, ya? Penolakan demi penolakan. Mereka melihatku sebagai ibu rumah tangga yang ketinggalan zaman, bukan lagi Anissa sang manajer pemasaran yang brilian. Aku menangis di kamar mandi malam itu, agar anak-anak tidak mendengarku. Aku gagal. Aku akan kehilangan rumah ini. Ibu, Bima berdiri di ambang pintu, memeluk gulingnya. Ibu kenapa nangis? Bima nggak akan minta mainan lagi, janji. Biar ibu bisa beli susu buat adik Citra. Sesuatu di dalam diriku patah, lalu tersambung kembali dengan baja. Cukup, aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan membiarkan anak-anakku mengorbankan masa kecil mereka karena kebodohan ayah mereka. Aku teringat satu nama, Pak Haris. Mentor lamaku, seorang pria keras namun adil, yang kini menjabat sebagai CEO di sebuah perusahaan startup teknologi yang sedang naik daun. Aku menemuinya langsung di lobi kantornya, tanpa janji. Aku menunggu 3 jam. Anissa, katanya, tampak terkejut melihatku. Kamu, apa kabar? Saya tidak baik-baik saja, Pak, kataku jujur. Saya butuh pekerjaan. Suami saya meninggalkan saya. Saya punya 3 anak dan setumpuk tagihan. Pak Haris menatapku lama. Dunia sudah berubah, Nisa. Ini bukan perusahaan lama kita. Ini dunia digital, data-driven, serba cepat. Saya tahu. Saya sudah mempelajarinya 3 hari terakhir, kataku sambil menyodorkan sebuah proposal setebal 20 halaman. Ini analisis saya tentang strategi pemasaran digital perusahaan Bapak yang sekarang, dan ini proposal perbaikannya. Beri saya posisi apa saja? Staf magang pun saya terima. Bapak tidak perlu bayar saya selama 3 bulan. Jika saya tidak memberikan hasil,
Bapak bisa pecat saya. Pak Haris membaca proposal itu. Alisnya terangkat. Dia menutup proposal itu dan menatapku. Kamu tidak akan jadi staf magang. Tapi kamu juga tidak akan jadi manajer. Aku beri kamu posisi asisten manajer pemasaran. Tunjukkan padaku apa yang kamu bisa. Aku menerimanya. Tahun berikutnya adalah tahun paling melelahkan dalam hidupku. Aku bangun jam 4 pagi. Menyiapkan sarapan, memandikan anak-anak, mengantar mereka ke sekolah dan penitipan anak. Lalu aku bekerja seperti kuda. Aku belajar lagi dari nol. Aku lembur setiap hari. Aku membaca setiap tren digital baru sampai mataku perih. Rekan-rekan kerjaku, yang kebanyakan berusia di bawah 30 tahun, awalnya meremehkanku. Si Tante IRT, begitu mereka menjulukiku di belakang. Mereka berhenti menjulukiku itu saat aku memenangkan pitching besar pertama, mengalahkan 3 agensi raksasa. Aku menggunakan insting keibuanku untuk memahami pasar, sesuatu yang tidak mereka miliki. Aku tidak hanya menjual produk, aku menjual solusi untuk keluarga. Karierku melesat. 6 bulan, aku menjadi manajer. 1 tahun, aku dipromosikan menjadi kepala divisi pemasaran. 2 tahun sejak aku kembali bekerja, Pak Haris memanggilku ke ruangannya. Nisa, katanya sambil tersenyum. Dewan direksi sudah setuju. Selamat datang, Direktur Pemasaran. Aku berhasil. Aku pindah dari rumah lama kami, rumah yang penuh kenangan pahit, ke sebuah apartemen mewah di pusat kota, lebih dekat dengan kantor dan sekolah anak-anak. Aku melunasi semua utang. Anak-anakku bahagia. Mereka mendapatkan kembali ibu mereka, versi yang lebih kuat dan lebih bahagia. Bagaimana dengan Bram? Dia menghilang. Setelah beberapa bulan pertama yang penuh drama, dia menelepon memaki-maki karena aku memblokir kartu kreditnya. Dia lenyap. Tidak ada nafkah. Tidak ada kabar. Dia dan Rani seolah ditelan bumi. Aku sudah tidak peduli. Aku sedang sibuk membangun kembali kerajaanku. Hingga suatu Sabtu sore, aku sedang membantu Arya mengerjakan PR matematikanya saat ponselku berdenting. Sebuah pesan WhatsApp dari Rina, teman lamaku di kantor dulu. Nisa, kamu lagi di mana? Duduk dulu. Keningku berkerut. Lagi di rumah. Kenapa, Rin? Aku nggak tahu harus gimana ngomongnya. Temanku barusan kirim ini dari grup arisan lain. Kamu sudah tahu? Lalu sebuah foto masuk. Fotografi profesional. Di sebuah gedung resepsi yang tidak terlalu mewah, tapi ramai. Di pelaminan, duduk 2 orang. Rani, mengenakan gaun pengantin berwarna putih gading, tersenyum lebar. Riasannya tebal, menyembunyikan wajah kuyu yang dulu kulihat. Dan di sampingnya, suamiku, Bram, mengenakan setelan jas hitam yang serasi. Tersenyum ke kamera, satu tangannya melingkari pinggang Rani. Di bawah pelaminan, ada tulisan bunga, "Selamat berbahagia, Bram Orani." Napasaku tercekat. Udara di sekitarku seolah tersedot habis. Ibu nggak apa-apa? Suara Arya terdengar jauh. Mereka menikah. Bram, suamiku, menikah lagi, tanpa izinku. Padahal aku masih istri sahnya, secara hukum dan agama. Dia melakukan pernikahan siri, lalu merayakannya seolah itu adalah sebuah kemenangan. Sesuatu yang dingin dan tajam menusuk hatiku. Ini bukan lagi kesedihan. Ini kemarahan. Kemarahan murni yang membekukan. Dia tidak hanya mengkhianatiku. Dia tidak hanya menelantarkan anak-anaknya. Dia telah melecehkanku. Dia menginjak-injak harga diriku, pernikahan kami, dan hukum. Nisa, kamu masih di situ? Ya Tuhan, Nisa, aku turut prihatin. Aku meletakkan ponselku. Arya, lanjutin dulu PR-nya. Ya. Ibu mau telepon sebentar. Aku berjalan ke balkon. Tanganku gemetar, tapi bukan karena takut. Aku membuka kontak di ponselku. Bukan Rina. Bukan Pak Haris. Aku mencari nama kontak yang kusimpan 2 tahun lalu untuk berjaga-jaga. Seorang detektif swasta yang dulu membantuku mengurus aset saat Bram kabur. Halo, Pak Tono, kataku, suaraku datar dan dingin. Ibu Anissa, ada yang bisa saya bantu? Saya butuh informasi, kataku.
Tolong cari tahu semua yang Bapak bisa tentang pernikahan Bramantio, suami saya, dengan seorang wanita bernama Rani. Saya mau tahu kapan, di mana, dan siapa saja yang terlibat. Aku berhenti sejenak, menatap gedung-gedung pencakar langit di depanku. Satu lagi, tambahku. Tolong cari satu orang. Nama suaminya Rani sebelumnya. Pengusaha tambang yang menceraikannya. Saya tidak tahu namanya. Tapi saya tahu dia dicampakkan dengan sangat buruk. Saya rasa kami perlu bicara. Aku menutup telepon. Aku menatap foto pernikahan itu sekali lagi. Senyum bahagia mereka. Kamu salah pilih musuh, Bram, desisku. Kamu pikir aku Anissa si ibu rumah tangga yang bisa kamu injak-injak. Aku kembali ke dalam, ke duniaku yang baru. Kamu boleh ambil pestamu, Rani, pikirku dalam hati. Tapi aku yang akan mengakhirinya. Pak Tono bekerja lebih cepat dari yang kuduga. Dalam waktu kurang dari 3 hari, laporannya sudah ada di mejaku, tebal dan terperinci. Laporan pertama adalah tentang pernikahan itu. Diadakan hari Sabtu ini, lusa. Sebuah resepsi sederhana di gedung serbaguna di pinggir kota. Pernikahan siri, dinikahkan oleh seorang ustadz dari kampung antah berantah, jelas-jelas ilegal dan melanggar hukum negara karena Bram masih terikat pernikahan sah denganku. Mereka mengundang kerabat dan teman-teman Bram dari kantornya. Laporan kedua adalah tentang tamu kehormatan yang kuminta. Namanya Damar Wibisono. Seorang pengusaha tambang batu bara dari Kalimantan, pria yang sangat disegani, sangat kaya, dan sangat menjaga reputasinya. Pak Tono berhasil mendapatkan kontaknya. Dalam catatannya, Pak Tono menulis, subjek, Damar, sangat terpukul secara reputasi akibat perceraiannya. Dia tidak hanya kehilangan uang, tapi juga muka. Dia sepertinya masih menyimpan dendam. Sempurna. Aku menelepon Pak Damar sore itu juga. Aku memperkenalkan diri sebagai direktur pemasaran dari perusahaanku. Saya Anissa, istri sah dari Bramantio, kataku langsung ke intinya. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Bramantio? Suara Pak Damar berat dan berwibawa. Saya tidak kenal nama itu. Dia pria yang akan dinikahi oleh mantan istri Anda, Rani, hari Sabtu ini. Hening itu kembali, kali ini lebih lama. Wanita itu menikah lagi. Benar, Pak. Dia menikah dengan suami saya. Menikah dengan suami Anda. Ada nada geli yang sinis dalam suaranya. Wanita itu benar-benar tidak buang waktu. Lalu, apa urusannya dengan saya, Bu Anissa? Saya tahu bagaimana dia mencampakkan Anda, Pak Damar. Saya tahu dia berselingkuh dengan rekan kerja Anda di rumah Anda sendiri. Suami saya, Bram, dibutakan oleh cinta lamanya. Dia pikir Rani adalah korban malang yang diusir oleh suami kejam. Suami kejam? Pak Damar tertawa. Tawa yang dingin. Saya memberinya segalanya, Bu. Jet pribadi, liburan keliling dunia, kartu kredit tanpa batas. Dan dia membalas saya dengan membawa pria lain ke ranjang saya. Saya mengusirnya seperti mengusir anjing kurap. Itu setimpal. Saya setuju, kataku tenang. Dan sekarang, dia sedang merayakan kemenangannya dengan suami saya. Mereka mengadakan resepsi lusa. Saya berencana datang. Saya pikir, sebagai pria yang reputasinya sudah diinjak-injak oleh wanita yang sama, Anda mungkin tertarik untuk ikut serta. Sekadar meluruskan cerita. Pak Damar terdiam. Aku bisa mendengar otaknya bekerja. Apa yang Anda rencanakan, Bu Direktur? Saya hanya ingin memberikan ucapan selamat, kataku. Dan saya ingin membawa saksi bahwa mempelai wanita itu bukanlah wanita baik-baik yang suci. Saya ingin suami saya sadar siapa yang dia nikahi. Dan saya ingin teman-temannya tahu siapa dia sebenarnya. Kirimkan saya alamat dan waktunya, kata Pak Damar tegas. Saya akan pesan tiket ke Jakarta malam ini. Saya rasa, saya punya beberapa lembar foto yang mungkin menarik untuk jadi hadiah pernikahan mereka. Telepon ditutup. Aliansi telah terbentuk. Sabtu sore. Aku berdiri di depan cermin besar di apartemenku. Aku tidak mengenakan gaun pesta. Aku mengenakan power suit terbaikku.
Setelan celana panjang berwarna merah marun, dipadukan dengan kemeja sutra hitam dan stiletto setinggi 5 inci. Rambutku kusanggul rapi, riasanku tajam dan profesional. Aku tidak datang sebagai istri yang menangis. Aku datang sebagai direktur yang akan mengambil alih rapat. Pak Damar sudah menungguku di lobi. Dia pria yang mengesankan. Tinggi, tegap, dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Dia menatapku dengan anggukan hormat. Bu Anissa. Pak Damar. Terima kasih sudah datang. Saya yang berterima kasih, katanya sambil membukakan pintu mobil mewahnya untukku. Sudah lama saya ingin memberi wanita itu pelajaran. Gedung resepsi itu riuh rendah. Musik dangdut koplo terdengar hingar-bingar. Di depan, Bram dan Rani duduk di pelaminan, menyalami tamu. Bram tampak sedikit canggung dengan setelan jasnya. Tapi Rani, dia bersinar. Gaun pengantinnya, meski tidak semewah gaun pengantin pertamanya, tampak pas di tubuhnya. Dia tertawa lebar, memamerkan kebahagiaannya. Mereka melihatku saat aku berjalan masuk. Musik seolah berhenti. Tawa Rani membeku di wajahnya. Wajah Bram pucat pasi. Dia seperti melihat hantu. Nesek? Aku berjalan lurus ke arah pelaminan, tidak mempedulikan tatapan para tamu yang mulai berbisik-bisik. Di belakangku, Pak Damar berjalan tenang dan mantap. Mau apa kamu kesini, Nisa? Desis Rani, ketakutan dan kemarahan bercampur di matanya. Mau merusak acaraku? Hanya memberi selamat, Rani, kataku tenang, senyum tipis tersungging di bibirku. Selamat sudah berhasil mendapatkan apa yang kamu mau. Lagi. Pergi kamu. Pergi? Teriaknya panik. Bram, aku menoleh ke suamiku. Wajahnya penuh kebingungan dan rasa bersalah. Kamu benar-benar melakukannya, ya? Menikah tanpa izinku. Meninggalkan anak-anakmu demi ini. Nisa, aku bisa jelaskan? Enggak perlu, potongku. Aku kesini bukan untuk bicara denganmu. Aku kesini cuma mau bawa teman. Hadiah pernikahan untuk kalian. Aku menoleh ke belakang. Pak Damar, silakan. Pak Damar melangkah maju, berdiri di sampingku. Mata Rani membelalak ngeri. Dia terlihat seperti baru saja melihat iblis. Damar? Kakakmu ngapain di sini? Bram mengerutkan kening. Siapa ini, Ran? Pak Damar mengambil mikrofon dari pembawa acara yang membeku kebingungan. Selamat malam. Suaranya yang berat dan diperkuat sound system langsung membungkam seluruh ruangan. Musik berhenti total. Bagi yang belum kenal, nama saya Damar Wibisono. Para tamu, terutama rekan kerja Bram, langsung berbisik. Nama itu terkenal di dunia bisnis. Saya, lanjut Pak Damar, matanya menatap lurus ke Rani yang gemetaran, adalah mantan suami dari mempelai wanita yang cantik itu. Seluruh ruangan menahan napas. Bramantio? Ya? Pak Damar menoleh ke Bram. Selamat, Bung. Anda baru saja menikahi wanita yang saya usir dari rumah. Apa maksudmu? Tanya Bram, suaranya naik. Rani, sayang, kata Pak Damar, nadanya sinis. Kamu lupa cerita ke suami barumu kenapa kita bercerai? Kamu bilang kamu diusir karena boros, kan? Diam, Damar. Pergi kamu, jerit Rani. Aku akan pergi, kata Pak Damar. Tapi setelah aku meluruskan ceritanya. Saya menceraikan wanita ini bukan karena dia boros. Saya bisa membiayai gaya hidupnya yang serakah itu. Saya menceraikannya. Dia berhenti sejenak, membiarkan ketegangan memenuhi ruangan. Karena saya pulang kerja lebih cepat 1 hari dan menemukan dia di ranjang pernikahan kami. Telanjang. Bersama teman kerja saya sendiri. Gedung itu meledak. Para tamu ternganga. Ada yang menutup mulut. Ada yang langsung mengeluarkan ponsel untuk merekam. Ibu Bram, yang duduk di kursi keluarga, tampak syok berat. Itu bohong. Dia fitnah, jerit Rani histeris, mencoba membela diri. Bohong? Pak Damar tertawa. Dia merogoh saku jasnya dan mengeluarkan segepok foto. Dia melemparkannya ke meja di depan pelaminan. Ini, silakan dilihat. Ini hadiah pernikahan dari saya. Foto-foto mesra istri barumu dengan selingkuhannya. Diambil di kamar saya. Nikmati pestanya.
Bram menatap foto-foto itu, lalu menatap Rani. Wajahnya bukan lagi pucat, tapi merah padam menahan malu dan amarah. Rani? Ini apa, Rani? Jok. Itu, dia jebak aku, Mas. Dia bohong. Dan kamu, Bram, kini giliranku yang bersuara, suaraku terdengar jelas di tengah kekacauan itu. Kamu meninggalkan istri sahmu, aku dan ketiga anakmu, demi wanita ini? Wanita yang sama yang dulu meninggalkanmu karena pria kaya? Dan sekarang dia kembali padamu karena dia sudah dicampakkan oleh pria kaya itu? Kamu bodoh, Mas. Bodoh sekali. Pesta itu hancur total. Para tamu bubar. Mereka tidak lagi menyalami pengantin. Mereka berebut melihat foto-foto aib di meja, lalu pergi sambil berbisik-bisik penuh cemooh. Aku melihat Ibu Bram berjalan ke arahnya, menampar wajahnya keras. Kurang ajar kamu, Bram. Bikin malu keluar? Rani menjerit-jerit histeris di pelaminan, gaun pengantinnya kini kusut. Bram terduduk lemas, memegangi kepalanya. Reputasinya, nama baiknya, pernikahannya hancur dalam 5 menit. Aku menatap pemandangan itu. Tidak ada kepuasan. Yang ada hanya rasa lega yang hampa. Tugasku sudah selesai, kataku pada Pak Damar. Saya juga, jawabnya. Kami berjalan keluar dari gedung itu, meninggalkan puing-puing pesta di belakang kami. Saat aku melangkah keluar, aku menghirup udara malam yang segar. Aku bebas. Bebas dari masa lalu. Bebas dari pria yang tidak pantas mendapatkan cintaku. Mulai malam ini, aku hanya akan berjalan maju. Aku tidak perlu menunggu lama untuk melihat dampaknya. Dunia korporat Jakarta itu kecil dan kejam. Gosip menyebar lebih cepat daripada api di musim kemarau. Video rekaman dari pesta pernikahan yang hancur itu, Rani yang menjerit-jerit di pelaminannya, Pak Damar yang melempar foto, Bram yang ditampar ibunya, dan aku yang berdiri tenang dalam balutan powersuit merah, sudah beredar di grup-grup WhatsApp bahkan sebelum aku tiba kembali di apartemenku. Senin pagi, kantorku gempar. Bukan karena aku, tapi karena beritanya. Pak Haris memanggilku ke ruangannya, menutup pintu. Nisa, katanya pelan, wajahnya serius. Saya sudah dengar. Dan saya sudah lihat videonya. Kamu baik-baik saja? Saya lebih baik dari sebelumnya, Pak, jawabku tenang, meneguk kopi pagiku. Bagus, dia mengangguk. Itu langkah yang berani. Dia tersenyum tipis. Bram kerja di PT Adijaya Konstruksi, kan? Benar, Pak. Kebetulan, kata Pak Haris, CEO mereka, Pak Budi, itu teman main golf saya. Dia menelepon saya kemarin malam. Dia jelas malu sekali. Ternyata Bram adalah manajer proyek senior di sana. Reputasinya penting. Saya bisa bayangkan, kataku datar. Mereka mengadakan rapat dewan darurat pagi ini juga. Membawa aib seperti itu ke perusahaan, apalagi dengan menipu istri sah dan menikah siri secara ilegal. Pak Budi bilang, perusahaan mereka tidak bisa mentolerir hal semacam itu. Itu merusak citra. Aku hanya mengangguk, menyeruput kopiku lagi. Berita itu datang saat makan siang. Rina, teman lamaku, mengirimiku pesan lagi. Nisa, gila, Bram dipecat. Sebuah pesan singkat, tapi rasanya seperti sebuah vonis. Laki-laki yang mengorbankan segalanya demi cinta lamanya, kini kehilangan segalanya karena cinta itu. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bram, tanpa pekerjaan dan reputasi yang hancur, tidak lagi berharga di mata Rani. Pria yang dia nikahi karena dianggap sebagai pelabuhan aman yang akan membiayainya, kini menjadi beban. Tebakanku benar. Seminggu setelah pesta itu, aku sedang memeriksa laporan keuangan di ruang kerjaku di kantor, ketika interkom di mejaku berbunyi. Bu Anissa, suara sekretarisku terdengar ragu. Ada seorang pria di lobi. Mengaku sebagai suami ibu. Dia memaksa ingin bertemu. Jantungku berdebar sejenak. Aku menutup laptopku. Biarkan dia naik, Ranti. Suruh security mengawalnya sampai depan ruanganku. 5 menit kemudian, dia berdiri di ambang pintu kantorku yang megah. Ya Tuhan, betapa berbedanya dia. Ini bukan Bram yang dulu kukagumi. Ini bukan Bram yang meninggalkanku dengan arogan. Pria di depanku tampak hancur.
Dia mengenakan kemeja kusut yang sama dengan yang mungkin dia pakai 2 hari lalu. Wajahnya tidak terurus, janggutnya mulai tumbuh liar. Matanya merah dan bengkak, dikelilingi lingkaran hitam. Dia tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Dia menatapku, lalu menatap sekeliling ruanganku, kantor sudut yang luas dengan pemandangan kota, plakat-plakat penghargaan di dinding, foto Arya, Bima, dan Citra yang tersenyum bahagia di meja mahoni yang kokoh. Dia menatap istana yang kubangun sendiri, dan dia sadar dia tidak punya tempat di sini. Nisa? Suaranya parau. Ada apa, Bram? Tanyaku dingin. Aku tidak berdiri. Aku tidak menawarinya duduk. Aku menatapnya seperti menatap klien yang membuang-buang waktuku. Aku. Dia tergagap. Nisa, aku salah. Aku Vilaf. Aku dibutakan. Oh, kamu baru sadar sekarang? Potongku sinis. Setelah kamu kehilangan pekerjaanmu? Setelah videomu jadi bahan tertawaan satu Jakarta? Kamu baru sadar? Dia tersentak. Kamu tahu. Aku tahu segalanya, Bram. Aku tahu kamu dipecat. Dan aku tahu kenapa kamu di sini. Dia maju selangkah, matanya memelas. Nisa, aku mohon maafkan aku. Aku akan ceraikan Rani. Aku akan ceraikan dia sekarang juga. Dia ternyata ular. Setelah dia tahu aku dipecat, dia mengamuk. Dia menyalahkanku. Dia bilang aku tidak berguna. Dia menunjukkan wujud aslinya, kataku. Wujud yang sama yang dulu dia tunjukkan padamu. Wujud yang sama yang kucoba peringatkan padamu. Tapi kamu tidak dengar. Kamu lebih memilih membentakku di depan pelakor itu. Aku mohon, Nisa. Dia mencoba meraih tanganku di atas meja. Aku menarik tanganku cepat-cepat. Jangan sentuh aku. Tolong, sayang demi anak-anak, bisiknya. Itu adalah kesalahan terbesarnya. Aku berdiri. Begitu cepat sampai kursiku terdorong ke belakang. Kemarahanku yang selama ini terkubur, kini meledak. Demi anak-anak, teriakku. Berani-beraninya kamu sebut nama anak-anak di mulut kotormu itu. Di mana kamu saat Arya demam tinggi sampai harus masuk rumah sakit? Di mana kamu saat Bima belajar naik sepeda dan jatuh sampai giginya patah? Di mana kamu saat Citra mengucapkan kata pertamanya? Kamu di mana, Bram? Kamu di paviliun itu. Bercinta dengan wanita ularmu. Kamu sibuk membiayai anak-anak haramnya sementara anak-anakmu sendiri menangis memanggil namamu tiap malam. Jadi jangan pernah sebut nama anak-anakku lagi. Bram gemetar. Dia menangis. Aku minta maaf. Maafmu tidak ada gunanya, desisku. Kamu pikir kamu bisa pulang begitu saja? Setelah kamu menghinaku? Setelah kamu menikah lagi tanpa izinku? Kamu pikir rumahku ini hotel? Tempat kamu check out saat menemukan yang lebih baik, dan check in lagi saat kamu bangkrut. Aku membuka laci mejaku. Mengambil sebuah amplop coklat tebal yang sudah kusiapkan sejak lama. Aku melemparkannya ke dadanya. Itu, kataku, suaraku kembali datar dan dingin. Surat cerai. Sudah kutandatangani. Sekarang giliranmu. Bram menatap amplop itu seolah itu adalah ular berbisa. Nisa, jangan lakukan ini. Aku sudah melakukannya. Pengacaraku akan menghubungimu. Sekarang, pergi dari kantorku. Nisa? Security, panggilku lewat intercom. Tolong antar bapak ini keluar. Dia sudah selesai. 2 petugas keamanan masuk. Mereka memegang lengan Bram yang terkulai lemas. Dia tidak melawan. Dia hanya menatapku dengan tatapan hancur. Kamu akan menyesal, Nisa, bisiknya saat diseret keluar. Aku sudah menyesal. Jawabku. Aku menyesal pernah menikah dengan pria lemah sepertimu. Pintu ditutup. Aku duduk kembali di kursiku. Tanganku gemetar hebat. Tapi aku tidak menangis. Aku meraih ponselku dan menelepon Pak Tono. Pak Tono. Satu tugas terakhir. Siap, Bu Direktur. Paviliun di belakang rumah Ibu Bramantio. Itu atas nama siapa? Saya sudah cek, Bu. Itu properti atas nama Ibu Bramantio, tapi dibeli dari hasil gabungan Ibu dan Pak Bram saat masih menikah dulu. Itu harta Gonogini.
Bagus, kataku. Saya mau kamu ke sana sekarang. Bawa surat dari pengacara saya. Beritahu wanita bernama Rani itu bahwa dia menempati properti milik saya secara ilegal. Beri dia waktu 24 jam untuk berkemas dan pergi. Siap, laksanakan, Bu. Aku menutup telepon. Bram lontang-lantung di jalanan. Rani akan segera menyusulnya. Mereka berdua, yang merasa bisa menghancurkan hidupku, kini akan merasakan bagaimana rasanya tidak punya apa-apa. Mereka hancur. Bersama-sama. Tepat seperti yang mereka inginkan saat mereka menikahiku di belakangku. Karma telah datang. Dan tagihannya, lunas. Sore itu, Rani sedang berada di paviliun, membongkar koper-kopernya. Bukan untuk berkemas pergi, tapi untuk menetap. Dia sedang memilah-milah baju barunya yang dia beli menggunakan sisa uang yang dia peras dari Bram sebelum pernikahan. Dia masih marah besar atas insiden di pesta itu, tapi dalam benaknya, itu hanya rintangan kecil. Dia sudah sah, walau siri, menjadi istri Bram. Bram akan segera menceraikan Anissa, dan dia akan pindah ke rumah utama. Dia sedang menyenandungkan lagu sambil mencoba gaun baru saat pintu paviliun diketuk dengan keras dan resmi. Siapa? Bentaknya kesal, mengira itu Bram yang pulang. Saat dia membuka pintu, yang berdiri di sana bukanlah suaminya. Ada 3 orang pria berbadan tegap, mengenakan seragam safari, didampingi seorang pria parubaya berkemeja rapi yang tampak familiar. Pak Tono. Permisi, Ibu Rani, sapa Pak Tono dengan formalitas yang dingin. Mau apa kalian kesini? Sentak Rani. Mana Bram? Kami kesini tidak untuk mencari Pak Bramantio, kata Pak Tono, suaranya datar. Kami datang atas nama pemilik sah properti ini, Ibu Anissa. Ini, dia menyerahkan sebuah amplop, adalah surat somasi untuk Anda. Wajah Rani langsung pucat. Surat apa ini? Aku istri Pak Bram. Ini rumah suamiku. Anda salah, Bu. Pak Tono tersenyum tipis. Properti ini, termasuk paviliun yang Anda tempati, adalah bagian dari harta gono gini antara Ibu Anissa dan Pak Bramantio. Secara hukum, Ibu Anissa adalah pemilik yang sah. Dan beliau tidak mengizinkan Anda tinggal di sini. Apa? Anissa? Beraninya dia? Anda menempati properti ini secara ilegal. Sesuai surat itu, Anda diberi waktu 24 jam untuk mengosongkan dan meninggalkan tempat ini. Jika tidak, kami akan mengambil langkah hukum dan mengeluarkan Anda secara paksa. Nggak bisa. Aku nggak mau pergi. Aku akan telepon Bram. Rani merogoh ponselnya, tangannya gemetar. Dia menekan nomor Bram berkali-kali. Tidak diangkat. Sibuk. Mati. Waktu Anda dimulai dari sekarang, Bu, kata Pak Tono. Dia menoleh kedua pria di belakangnya. Tolong awasi tempat ini. Pastikan ibu ini berkemas. Rani menjerit. Dia melempar vas bunga ke dinding. Anissa sialan. Bajingan. Kamu akan lihat. Tapi tidak ada yang mendengarkan. Para petugas itu hanya berdiri diam di teras, mengawasinya. Wajah pongahnya luntur, digantikan kepanikan murni. Dia tidak punya tempat tujuan. Dia tidak punya uang. Dengan air mata frustrasi, dikelilingi oleh kedua anaknya yang menangis ketakutan, Rani mulai memasukkan kembali baju-bajunya ke dalam koper butut yang dia bawa malam itu. Sementara itu, Bram berjalan tanpa arah. Dia lontang-lantung. Setelah diusir dari kantor Anissa, dia tidak tahu harus kemana. Dia tidak mungkin kembali ke kantor lamanya. Dia tidak mungkin pulang ke rumah ibunya. Ibunya pasti akan memakinya habis-habisan. Dan dia tidak mau kembali ke Rani. Perasaan cintanya yang dulu membara, kini berubah menjadi abu yang pahit. Wanita itu, semua ini gara-gara dia. Kebohongannya tentang Pak Damar. Sifat serakahnya. Pernikahan itu pernikahan yang menghancurkan segalanya. Dia menghabiskan siang itu di warung kopi kumuh, menenggak kopi pahit dan merokok entah berapa batang, sampai akhirnya uang di dompetnya menipis. Langit mulai gelap saat dia akhirnya memutuskan kembali ke paviliun. Bukan untuk menemui Rani, tapi untuk mengambil sisa pakaiannya dan mungkin sedikit uang tunai yang masih dia simpan di laci. Dia akan kabur. Keluar kota, memulai hidup baru. Sendirian. Namun,
Saat dia tiba di depan gerbang rumah ibunya, pemandangan yang dia lihat membuatnya tertegun. Rani duduk di trotoar jalan yang kotor. Di sampingnya, 2 koper butut dan 2 tas kresek besar berisi barang-barang. 2 anaknya duduk di atas koper, wajah mereka kotor dan berlinang air mata. Mereka persis seperti gembel yang terusir. Saat Rani melihatnya, matanya menyala penuh amarah. "Bram!" jeritnya, berlari dan langsung memukuli dada Bram. "Kamu kemana saja, Mas? Kamu kemana aja?" "Aku telepon nggak diangkat. Kita diusir. Istri gilamu itu mengusir kita." Bram, yang sudah hancur, kini meledak. Dia mendorong Rani hingga wanita itu jatuh tersungkur di aspal. "Cukup, Ran, cukup," teriaknya, suaranya serak seperti binatang terluka. Kamu dorong aku, Mas," bisik Rani, tidak percaya. "Semua ini gara-gara kamu," raung Bram, menunjuk wajah Rani. "Kamu bohong sama aku. Kamu bilang Damar mencampakkanmu. Ternyata kamu yang selingkuh." "Kamu pelacur? Apa kamu bilang?" "Kamu yang bodoh. Kenapa kamu nggak ceraikan Anissa dari dulu? Kenapa kamu lemah?" "Kalau kamu becus, kita nggak akan kayak gini." "Aku becus? Aku kehilangan pekerjaanku, Rani. Hancur. Reputasiku hancur. Semua orang menertawakanku. Dan itu semua karena menikahi kamu." "Terus sekarang gimana?" jerit Rani, kembali menangis histeris. "Kita mau tinggal di mana? Anak-anakku mau makan apa?" "Kamu suamiku, Bram. Kamu harus tanggung jawab." "Tanggung jawab?" Bram tertawa sinis. Dia merogoh sakunya, mengeluarkan dompetnya, dan melemparkan seluruh isinya ke wajah Rani. Beberapa lembar uang ratusan ribu dan recehan berhamburan di jalan. Itu sisa uangku. Aku nggak punya apa-apa lagi." "Pergi kamu." "Aku muak lihat wajahmu." Bram berbalik, berjalan terhuyung-huyung menjauh. Mas Bram, jangan tinggalin aku." Rani merangkak, memunguti uang di jalan, lalu berlari mengejar Bram, menarik-narik kemejanya. "Mas, aku mohon, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Bawa aku, Mas, bawa kami." Anak-anaknya ikut berlari, menangis, memeluk kaki Bram. Bram berhenti. Dia menatap 3 sosok menyedihkan di kakinya. Rani dan 2 anaknya. Dia lalu menatap ke langit yang gelap. Dia tertawa. Tawa orang kalah. Dia telah mengorbankan surga, Anissa, Arya, Bima, dan Citra demi neraka ini. Dan sekarang, neraka ini menempel padanya, tidak mau lepas. "Oke," desisnya. "Oke, kamu mau ikut aku?" "Ayo." Malam itu, mereka berempat check-in ke sebuah penginapan melati di pinggir kota. Kamar sempit berukuran 3 kali 3 meter, dengan dinding yang catnya mengelupas dan bau apak yang menyengat. Kipas angin di langit-langit berdecit nyaring. Bram lempar tasnya ke lantai. Rani duduk di tepi ranjang yang berderit, memeluk kedua anaknya. Tidak ada cinta. Tidak ada gairah. Yang ada hanya 2 orang yang hancur, yang saling membenci, namun terikat oleh kesalahan yang sama. Mereka telah memilih. Dan inilah konsekuensinya. Hidup lontang-lantung bersama dalam kubangan yang mereka ciptakan sendiri. Di seberang kota, di apartemenku yang mewah, aku baru saja selesai membacakan dongeng untuk Citra. Arya dan Bima sudah terlelap, kamar mereka hangat dan nyaman. Ponselku berdenting. "Pesan dari Pak Tono." "Laporan selesai, Bu." Subjek, Rani, telah meninggalkan properti pukul 18. Terpantau bertemu dengan Pak Bram di jalan. Keduanya terlihat bertengkar hebat sebelum akhirnya pergi bersama naik taksi ke arah terminal. Tugas selesai. Aku meletakkan ponselku. Berjalan ke balkon. Menatap jutaan lampu kota Jakarta di bawahku. Aku menghirup udara malam yang bersih. Tidak ada lagi bau parfum melati. Tidak ada lagi jejak air mata wanita lain. Semuanya sudah selesai. Babak itu telah kututup. Kini, hidupku adalah milikku. Milik anak-anakku. Jika dulu aku membangun surga di atas puing hati Bram, kini Bram dan Rani membangun neraka mereka sendiri di atas puing-puing keserakahan dan kebodohan mereka.
Neraka itu berwujud kamar penginapan melati nomor 10B. Tempat itu berbau apak, campuran antara asap rokok, jamur di dinding, dan keputusasaan. Kamar itu sempit, hanya muat satu ranjang pegas yang berderit dan satu lemari plastik reot. Kamar mandinya kotor, airnya berkarat. Disinilah pengantin baru itu tinggal. Minggu pertama adalah pertengkaran tanpa henti. Panas, jerit Rani di tengah malam, mengipasi dirinya dengan selembar brosur. Kipas angin di langit-langit hanya memutar udara pengap. Aku nggak bisa tidur di tempat kayak gini, Mas. Anak-anak biang keringat semua. Terus kamu mau aku gimana? Bentak Bram, yang sedang duduk di lantai, bersandar ke dinding, merokok. Asbak di depannya penuh. Kamu mau aku sulap hotel bintang 5? Kita nggak punya uang. Ini semua gara-gara kamu, tuding Rani, matanya menyala. Kenapa kamu bisa dipecat? Lemah. Cuma digertak istri tua MU aja kamu langsung hancur. Harusnya kamu lawan dia. Bram melempar puntung rokoknya. Gara-gara aku? Gara-gara kamu, Ran. Kamu bom. Kamu bilang kamu korban. Ternyata kamu pelakor yang ketahuan selingkuh. Kamu bikin malu aku di depan semua orang. Kamu yang hancurin hidupku. Aku bohong demi kita. Demi kamu, koreksi Bram. Kamu cuma butuh sapi perah baru karena Damar sudah menendangmu. Dan kamu pikir aku cukup bodoh untuk kamu manfaatkan. Dan kamu memang bodoh, ejek Rani. Bodoh karena meninggalkan istri direkturmu demi aku. Harusnya kamu ceraikan dia diam-diam, ambil hartanya, baru nikahi aku. Kamu nggak becus? Plak. Tangan Bram mendarat di pipi Rani. Keras. Ruangan itu hening. Dua anak Rani yang tidur di ranjang, terbangun dan menangis ketakutan. Rani memegangi pipinya, matanya membelalak tak percaya. Lalu, dia menjerit. Bukan jeritan kesakitan, tapi jeritan amarah. Dia menerkam Bram, mencakar wajahnya, memukulinya. Bajingan, kamu berani pukul aku? Mereka bergulat di lantai yang kotor, saling menjerit dan memaki, sementara anak-anak mereka menangis histeris di sudut ruangan. Itu adalah malam pertama, dan malam-malam berikutnya selalu sama. Tidak ada lagi cinta. Cinta lama yang katanya bersemi kembali itu ternyata hanya ilusi, hanya nostalgia sesaat. Yang tersisa hanyalah dua orang egois yang saling menyalahkan atas nasib buruk mereka. Bram mencoba mencari kerja. Setiap pagi dia berdandan rapi dengan kemejanya yang mulai kusam, membawa map coklatnya. Tapi reputasinya sudah hancur. Video pesta pernikahannya sudah menjadi legenda di kalangan korporat. Bramantio? Yang pesta nikahnya digerebek istri sah dan mantan suami selingkuhannya itu, ya. Tidak ada yang mau mempekerjakannya. Dia ditolak di mana-mana. Dia mulai minum. Uang sisa yang dia pegang, yang seharusnya untuk susu anak-anak Rani, dia pakai untuk membeli alkohol oplosan murah. Dia akan pulang ke penginapan dalam keadaan mabuk, memicu pertengkaran baru yang lebih hebat. Rani, di sisi lain, tidak terbiasa hidup susah. Dia tidak bisa memasak, tidak bisa mencuci. Dia hanya bisa mengeluh dan berteriak. Dia menyuruh anak-anaknya mengemis makanan ke penghuni kamar lain. Dia sendiri mulai berdandan menor, berdiri di depan lobi penginapan, menggoda setiap pria yang lewat, mencoba mencari mangsa baru. Kamu jual diri? Tanya Bram sinis suatu sore, melihat lipstik merah menyala di bibir Rani. Kenapa? Kamu cemburu? Balas Rani. Atau kamu takut aku dapat pria yang lebih baik darimu? Asal kamu tahu, Mas, kamu itu sudah habis. Nggak ada harganya. Bram tidak menjawab. Dia hanya mengambil botol minumannya dan meneguknya lagi. Pria yang dulu gagah, manajer proyek yang dihormati, kini hanya seonggok sampah yang mabuk dan putus asa. Sementara itu, di duniaku, selamat, Bu Direktur. Pak Haris dan seluruh timku bertepuk tangan. Kami baru saja memenangkan tender multimiliar melawan kompetitor terbesar kami. Presentasiku dipuji setinggi langit. Ini semua berkat kerja keras tim, kataku sambil tersenyum tulus. Malam itu, aku merayakannya. Bukan dengan pesta gila-gilaan, tapi dengan membawa Arya, Bima, dan Citra ke restoran pizza favorit mereka. Hor, pizza? Seru mereka. Ibu, tadi Bu Guru bilang,
Lukisan Bima paling bagus di kelas, celoteh Bima sambil mengunyah pizzanya. Wah, hebat jagoan ibu. Ibu, aku boleh ikut les robotik? Tanya Arya. Tentu saja, sayang. Besok kita daftar. Citra tertawa di kursi bayinya, wajahnya penuh saus tomat. Aku membersihkannya dengan tisu, hatiku penuh. Inilah hidupku. Penuh tawa, penuh prestasi, penuh cinta yang tulus. Jauh dari kamar pengap dan bau alkohol. Proses perceraianku berjalan lancar. Pengacara Bram tidak banyak berkutik. Aku tidak menuntut apa-apa selain hak asuh anak penuh dan surat cerai resmi. Harta gonogini? Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah punya kerajaanku sendiri. Batas waktu mereka tiba di akhir bulan ketiga. Uang mereka habis total. 3 bulan Bram tidak menghasilkan sepeser pun. Uang pesangonnya yang tidak seberapa sudah ludes untuk bayar sewa kamar dan minum-minum. Pagi itu, pemilik penginapan, seorang pria bertato dengan wajah garang, menggedor pintu mereka. Waktunya bayar. Sudah nunggak 3 hari. Sabar, Pak. Suami saya lagi cari kerja, teriak Rani dari dalam. Nggak ada sabar. Bayar sekarang atau keluar. Pintu didobrak. Pemilik penginapan dan 2 anak buahnya masuk. Mereka melihat Bram yang masih tertidur mabuk di lantai. Keluar, bentaknya. Mereka tidak punya pilihan. 1 jam kemudian, adegan di teras rumahku malam itu terulang kembali. Tapi kali ini, di siang hari bolong yang terik, di pinggir jalan raya yang berdebu. Rani, 2 anaknya, 2 koper butut, beberapa tas kreset, dan Bram. Berdiri di samping mereka dengan wajah kosong, memeluk botol minuman keras yang tinggal separuh. Terus gimana ini, Mas? Jerit Rani, histeris. Panas matahari membakar kulitnya. Kita mau kemana? Kita mau tidur di mana malam ini? Oh, Mas, jangan diam aja kayak orang bego. Bram tidak menjawab. Dia hanya menatap lalu lalang kendaraan. Truk-truk besar lewat, membunyikan klakson, menerbangkan debu ke wajah mereka. Aku benci kamu, Bram. Aku benci. Rani memukuli dada Bram lagi. Tapi Bram tidak bereaksi. Dia tidak marah. Dia tidak membalas. Dia hanya diam. Kosong. Dia telah mengorbankan segalanya, istri yang baik, 3 anak yang cerdas, karir yang cemerlang, rumah yang nyaman, demi wanita ini. Dan kini, inilah hasilnya. Berdiri di pinggir jalan seperti sampah, diteriaki oleh wanita yang sama. Dia telah sampai di titik terendah. Kehancurannya sempurna. Mereka berdiri di pinggir jalan raya yang panas dan berdebu. 3 bulan di kamar pengap, diselingi pertengkaran beracun, gizi buruk, dan alkohol murah, telah merenggut sisa-sisa penampilan mereka. Rani, yang dulu secantik model, kini tampak kuyu dan tua. Lingkaran hitam di bawah matanya permanen. Kulitnya kusam. Bram, yang dulu gagah, kini bungkuk. Matanya merah dan kosong, janggutnya tak terurus. Tangannya gemetar memegang botol minuman yang tinggal seperempat. Jawab, Mas, jerit Rani sekali lagi, suaranya sudah serak. Kita mau kemana? Jo? Bram menoleh padanya. Perlahan. Dia menatap Rani, seolah baru pertama kali melihat wanita itu. Dia melihat sumber dari semua kehancurannya. Dia tidak menjawab. Dia hanya mengangkat botol itu ke bibirnya dan meneguk sisa isinya. Lalu, botol kosong itu jatuh dari tangannya, menggelinding di aspal. Rani melihatnya. Tatapan kosong itu. Botol yang kosong itu. Dompet yang kosong itu. Dia sadar. Sudah habis. Pria ini sudah habis. Tidak ada lagi yang bisa diperas. Dia bukan lagi pelabuhan aman. Dia adalah bangkai kapal yang ikut menyeretnya tenggelam. Dasar pecundang, desis Rani, suaranya penuh kebencian. Kamu tidak berguna. Sama sekali. Dia tidak lagi memukuli Bram. Dia meludah ke tanah di dekat kaki Bram. Aku benci kamu. Aku benci kebodohanku karena percaya sama pria lemah sepertimu. Dia berbalik. Ayo, Randy, Sinta, kita pergi. Mama mau kemana? Tanya anak laki-lakinya, Randy, sambil menangis. Pergi dari pecundang ini. Ayo.
Rani menyeret dua koper bututnya, satu tangan menggandeng Randy, tangan lainnya menggendong Sinta. Dia berjalan ke tepi jalan raya, tidak menoleh ke belakang. Dia mengabaikan klakson-klakson marah. Dia melambai-lambaikan tangannya pada setiap truk dan mobil box yang lewat. Sebuah truk pengangkut sayur akhirnya berhenti. "Mau kemana, Mbak?" tanya sopir itu. "Kemana saja. Kemana saja, yang penting pergi dari sini." "Ke arah Pantura," teriak Rani. Sopir itu menatapnya iba, lalu mengangguk. Rani melempar kopernya ke bak belakang, lalu naik ke kabin yang sesak bersama kedua anaknya. Truk itu menyalakan mesinnya, mengeluarkan asap hitam pekat, lalu melaju, meninggalkan Bram sendirian di pinggir jalan. Rani pergi. Menghilang. Entah kemana. Sama seperti dia datang, dia pergi membawa kekacauan, meninggalkan jejak kehancuran di belakangnya. Dia kembali ke nol, mencari mangsa baru di tempat lain. Bram hanya menatap truk itu pergi. Dia tidak merasa sedih. Dia tidak merasa marah. Dia tidak merasakan apa-apa. Hampa. Dia sendirian. Dipecat. Dicerai, secara siri, oleh Rani. Ditinggalkan. Tidak punya uang. Tidak punya rumah. Tidak punya siapa-siapa. Dia mulai berjalan. Tanpa tujuan. Dia menjadi gelandangan. Dia lontang-lantung di jalanan Jakarta yang kejam. Siang hari dia tidur di bawah jembatan layang, menghindari panas. Malam hari dia berjalan, mengais-ngais sisa makanan dari tempat sampah restoran. Dia menjual sisa pakaiannya yang masih menempel di badan, menukarnya dengan kaos oblong kumal dan sebotol alkohol oplosan lagi. Pria yang dulu seorang manajer proyek senior, kini menjadi salah satu dari bayang-bayang kota yang tak terlihat. Minggu-minggu berlalu. Tubuhnya semakin kurus, matanya semakin cekung. Dia lupa hari. Dia lupa siapa dirinya. Satu-satunya yang tersisa di benaknya hanyalah gambaran samar. Gambaran rumah yang hangat. Gambaran tawa anak-anak. Suatu sore, kakinya yang tanpa sadar membawanya ke sebuah kawasan elit. Dia tidak tahu di mana dia, sampai dia melihat gedung kantor yang familiar. Kantor baru Anissa. Dia tahu Anissa sekarang seorang direktur. Dia tahu Anissa tinggal di apartemen mewah dekat kantornya. Dia menunggu. Seperti penguntit yang menyedihkan. Dia duduk di seberang jalan, di selokan kering, bersembunyi di balik gerobak pemulung. Dan kemudian, dia melihatnya. Pintu lobi kaca apartemen itu terbuka. Keluarlah dia. Anissa. Bram menahan napas. Itu Anissanya? Dia tampak bersinar. Dia mengenakan dress kerja yang elegan, rambutnya tergerai indah. Dia tertawa, berbicara dengan seorang pria berjas rapi di sampingnya. Lalu, anak-anaknya keluar. Arya, Bima, dan Citra. Mereka bersih, wangi, mengenakan seragam sekolah yang rapi. Mereka berlari memeluk kaki Anissa. Ibu. Anissa tertawa, mencium pipi mereka satu persatu. Ayo, kita beli es krim. Sebuah mobil mewah hitam mengkilat berhenti di depan lobi. Sopir membukakan pintu. Anissa dan ketiga anaknya masuk ke dalam mobil. Surga. Dia sedang melihat surga yang dulu menjadi miliknya. Sesuatu dalam dirinya pecah. Bukan amarah. Bukan kebencian. Tapi penyesalan. Penyesalan yang begitu pekat, begitu dalam, sampai rasanya dia tidak bisa bernapas. Never? Bisiknya, suaranya parau. Bima? Dia bangkit, mencoba berlari menyeberang jalan. Nisa. Anak-anak. Bro. Seorang satpam apartemen yang sigap langsung mencegatnya. Gemong. Mau kemana kamu? Pergi. Satpam itu mendorongnya keras. Bram, yang tubuhnya sudah lemah, jatuh tersungkur ke aspal yang kotor. Tepat di selokan. Pergi. Jangan ganggu penghuni di sini, bentak satpam itu. Bram terbatuk, berlutut di jalan. Dia mengangkat wajahnya, yang kotor oleh debu. Tepat pada saat itu, mobil mewah Anissa melewatinya. Jendela mobil itu tertutup rapat. Anissa di dalam sedang tertawa melihat celoteh Citra. Dia tidak melihatnya. Dia tidak melihat suaminya, ayah dari anak-anaknya, yang kini terpuruk di selokan, hanya berjarak beberapa meter darinya. Mobil itu berbelok di tikungan,
dan menghilang. Bram menunduk, menatap pantulan dirinya di genangan air comberan. Dia melihat monster, seorang pria asing yang kotor dan hancur. Dia menangis. Untuk pertama kalinya, dia menangis bukan karena marah atau kasihan pada diri sendiri. Dia menangis karena dia akhirnya sadar apa yang telah dia buang. Di hari yang sama, di kantor baruku yang sejuk, ponselku berdering. Pengacaraku. Siang, Bu Anissa. Saya hanya ingin mengabarkan. Surat cerai ibu sudah resmi inkrah, berkekuatan hukum tetap, dari pengadilan agama. Akta cerai akan terbit minggu depan. Selamat, Ibu. Aku menutup telepon. Aku menatap keluar jendela, ke pemandangan kota Jakarta. Sudah selesai. Aku mengambil bingkai foto di mejaku. Foto Arya, Bima, dan Citra di taman bermain, tertawa lepas. Aku tersenyum. Babak itu sudah berakhir. Babak baruku baru saja dimulai. Kamu tidak perlu percaya pada cinta, jawabku pelan. Percaya saja pada waktu. Waktu akan menyembuhkan. Butuh 1 tahun penuh. 1 tahun aku menjadi tempat sampahnya, sahabatnya, dan saksi bisu proses penyembuhannya. Aku tidak pernah meminta lebih. Aku tulus berteman dengannya. Hingga suatu hari, dia menatapku dengan cara yang berbeda. Nisa, katanya, menggenggam tanganku di atas meja kantin. Selama setahun ini, kamu adalah satu-satunya hal yang nyata dalam hidupku. Kamu melihatku di titik terendahku, dan kamu tidak pergi. Aku tahu aku hancur. Aku mungkin tidak akan pernah bisa mencintai siapapun sebesar aku mencintai dia. Jantungku sedikit nyeri mendengarnya, tapi aku tetap diam. Tapi aku ingin mencoba, lanjutnya, matanya menatapku lekat. Rani adalah api yang membakarku. Tapi kamu adalah air yang menyejukkanku. Aku tidak mau terbakar lagi, Nisa. Aku mau kedamaian. Aku mau kamu. Maukah kamu menikah denganku? Maukah kamu membantuku membangun hidup baru di atas puing-puing ini? Itu bukanlah lamaran paling romantis di dunia. Dia tidak berjanji bulan dan bintang. Dia tidak bilang dia mencintaiku separuh mati. Dia jujur. Dia menawarkan sebuah komitmen yang lahir dari rasa terima kasih dan kebutuhan akan stabilitas. Dan aku menerimanya. Aku menerimanya karena, entah sejak kapan, aku sudah jatuh cinta pada pria yang terluka itu. Aku percaya, cintaku yang tulus bisa menyembuhkan lukanya. 10 tahun berlalu. 3 anak yang lucu dan rumah yang bahagia adalah bukti bahwa keputusanku benar. Bram telah berubah. Dia tidak pernah lagi menyebut nama Rani. Dia menjadi suami yang hangat, ayah yang penyayang. Dia membuktikan bahwa dia telah melupakan masa lalunya. Aku telah berhasil membangun surga kami di atas puing-puing hatinya yang hancur. Pagi itu, setelah anak-anak dan Bram berangkat, sekolah dan kantor, aku membersihkan meja makan sambil tersenyum. Rumah ini adalah istanaku. Aku adalah ratunya. Tidak ada yang bisa menghancurkan ini. Aku tidak tahu bahwa malam itu, di tengah hujan lebat yang akan mengguyur kota, iblis dari masa lalu suamiku sedang berjalan tertatih-tatih menuju pintu rumahku. Membawa 2 anak kecil, tangis, dan kehancuran. Malam itu, surga yang kubangun dengan susah payah, akan mulai retak.